Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan di dalam komentar video yang sudah saya upload di YouTube ketika saya membahas tentang muhkam dan mutasyabih, yang menanyakan tentang bagaimana makna istawa alal arsh pada ayat ar-Rahmanu alal arsh istawa, atau ada ayat lain inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa alal arsh. Jadi makna istawa itu secara bahasa itu adalah duduk, ya, bersemayam. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa fi sittati ayyamin, kemudian dilanjutkan pada ayat tersebut tsumma istawa alal arsh. Jadi Allah bersemayam atau duduk di atas arsy. Bagaimana sesungguhnya makna istawa itu, ya? Apakah benar-benar duduk sebagaimana saya seperti ini yang sedang duduk di atas kursi, atau seperti apalah, ya? Sehingga ini membingungkan bagi para akademisi, para santri, para pelajar yang memaknai tentang istawa. Ada tiga golongan, tiga ulama yang tiga golongan yang memaknai tentang istawa ini. Yang pertama itu adalah ulama ahli tafwid. Tafwid itu pasrah secara total terhadap apa yang sudah tertulis di dalam teks Al-Quran. Tafwid itu sebenarnya mengalihkan makna dari apa yang ada di teks. Imam Malik menyatakan dalam yang telah dikutip oleh para ulama ahli tafsir, ya, di antaranya Al-Baghawi, Ar-Razi juga mengatakan bahwa istawa itu maklum maknanya itu, ya, semua orang tahu bahwa istawa itu berduduk seperti ini, maklum. Wal kaifu majhulun. Nah, bagaimana Allah duduk itu majhul, tidak diketahui. Seperti apa, bagaimana, dalam keadaan bagaimana, seperti itu tidak. Wasu'alu bid'atun, menanyakan tentang bagaimana duduknya itu adalah suatu bentuk bid'ah. Nah, karena ada ulama yang kedua itu namanya adalah ulama takwil. Takwil itu mengalihkan makna dari apa yang sudah tertulis di teks itu. Kalau istawa itu duduk di atas arsana, ulama ahli takwil itu memalingkan makna, tapi sebenarnya kalau ditelaah itu maknanya sangat logis, sangat masuk akal. Contohnya istawa itu duduk di atas arsy. Ulama takwil itu mengartikan istawa itu adalah berkuasa. Orang itu kalau memiliki kekuasaan itu diibaratkan sedang duduk di atas singgasana. Nah, Allah itu maha kuasa, ya, digambarkan walaupun penggambarannya itu tidak sebagaimana semestinya. Kalau misalkan Allah itu digambarkan, dideskripsikan sebagai zat yang sedang duduk di atas sana, berarti Allah itu sedang berkuasa. Tetapi ulama ta'wil itu tidak mengartikan kemudian Allah itu sedang duduk yang sesungguhnya di sana. Langsung, kalau ulama ta'wil itu langsung memaknai bahwa Allah itu adalah berkuasa. Ya, kalau kita analogikan dalam kehidupan manusia di dunia ini, itu tadi, kalau orang yang berkuasa itu ibaratnya dia sedang duduk di atas arsy. Kalau kita melihat ayat yang ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu sebenarnya kita tidak perlu memperdebatkan makna istawa itu, karena diawali dengan ar-Rahman, bahwa ar-Rahman itu cakupannya luas untuk semua makhluk di alam semesta, di seluruh dunia. Sehingga ketika ada makna istawa, itu orang-orang yang terlalu dalam memikirkan tentang istawa itu sejatinya diharapkan supaya ingat bahwa ayat yang paling depan itu tadi itu adalah dengan menyebut ar-Rahman. Sehingga
betapapun mereka berdebat tentang istawa, maka ujung-ujungnya adalah tetap kembali kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih untuk alam semesta. Kenapa? Karena orang yang tidak mengendalikan, tidak mentendensikan Ar-Rahman sebagai zat yang maha kuasa, yang memberikan ulas asih, memberikan kasih sayang, maka jadinya bisa berpikir seperti orang yang masuk dalam kategori yang ketiga, tajsim. Kalau tadi tafwid, dan kedua ta'wil, yang ini tajsim atau mujassimah, golongan yang menjisimkan atau yang menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan ciptaannya, mujassimah atau mujassamah, tajsim, menyerupakan jisim. Ketika Allah sedang duduk di atas singgasana sana, orang-orang mujassimah ini menyatakan dengan secara konkret, secara nyata bahwa Allah itu memang sedang duduk di atas sana. Kalau kita bicara ayat lain, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah lebih di atas tangan mereka semua. Berarti Allah punya tangan. Nah, ini bisa berbahaya ini. Ini bisa berbahaya. Inilah yang ini jelas golongan ini itu golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah, golongan yang sesat ini, yang menyatakan bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Padahal di dalam ayat yang lain kan sudah disebutkan, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini atau makhluknya. Atau dalam konteks ilmu tauhid itu kemudian dikemas dengan sifat mukhalafatul lil hawadits, Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi saudara-saudara sekalian, yang saya sampaikan bahwa kesimpulannya itu adalah ada tiga ya golongan yang menyatakan terkait dengan istawa, atau ayat yang lain yang ayat yang masih sifatnya musyabbihat, masih samar begitu ya. Ulama tafwid, ta'wil, dan tajsim. Yang lebih selamat itu adalah yang dua, tafwid dan ta'wil. Tajsim itu sesat ya,